Perlahan-lahan, Pandoso jenazah Kanjeng Sultan Trenggono merapat di tepi Sungai Tuntang. Sesaat kemudian, 4 orang prajurit Jolopati mengangkat Pandoso yang berisi jenazah dari Kanjeng Sultan. Kemudian Pandoso itu pun dipikul melalui jembatan kayu yang telah dipasang di lambung perahu. Perlahan-lahan, prajurit pemikul Pandoso itu pun turun dari perahu, dibantu oleh beberapa prajurit Jolopati yang berada di tepi. Usungan Pandoso yang dipikul oleh 4 orang prajurit itu pun bergerak menuju ke barat, menuju ke Keraton Demak. Sedangkan di belakangnya berjalan Adipati Jipang bersama dengan para tumenggung, diikuti oleh para prajurit Batang Puluhan, prajurit Jolopati, dan juga prajurit Wiromanggolo. Perahu-perahu Jolopati lainnya kemudian menyusul merapat ke tepian. Lalu para prajurit Jolopati yang masih berada di dalam perahu segera keluar, dan sebagian dari mereka menyusul prajurit yang berjalan di belakang Pandoso. Di tepi jalan yang dilewati oleh jenazah Kanjeng Sultan, ribuan penduduk kota raja berdiri sambil menundukkan kepalanya. Bahkan banyak di antara mereka yang berjongkok seperti kalau sedang menghormati Kanjeng Sultan Trenggono ketika masih hidup. Jarak yang tidak begitu jauh yang terbentang dari tepi Sungai Tuntang ke keraton hanya ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa saat kemudian, rombongan jenazah itu pun telah sampai di alun-alun Keraton Demak. Lalu mereka kemudian berbelok memasuki gerbang keraton, dan di sana jenazah telah disambut oleh Ki Patih Wonosalam beserta Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian di belakangnya juga telah berdiri Kanjeng Prameswari yang sedang dipapah dan dijaga oleh beberapa orang emban. Di sebelah Kanjeng Prameswari kini juga telah berkumpul beberapa anak dan menantu dari Kanjeng Sultan Trenggono. Ketika Pandoso yang dipikul oleh 4 orang prajurit Jolopati itu telah diletakkan di pendopo, maka kini hujan tangis pun tidak dapat terbendung lagi. Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto menangis sambil berjalan mendekati Pandoso. Di belakangnya, para emban pun juga semuanya berurai air mata. Kanjeng Prameswari yang sudah tidak mampu berdiri kini tiba-tiba terkulai pingsan. Lalu oleh para emban, Kanjeng Prameswari dibawa masuk ke ruang dalam. Kemudian Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto juga ikut menyusul ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian, jenazah Kanjeng Sultan telah dimandikan. Dan untuk pemakaman jenazah Kanjeng Sultan, semuanya menunggu keputusan dari Kanjeng Prameswari. Ketika Kanjeng Prameswari telah sadar dari pingsannya, maka Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus beserta para putra kemudian menemui Kanjeng Prameswari guna merundingkan pemakaman jenazah Kanjeng Sultan. Pemakamannya nanti menunggu kedatangan anakku Ratu Pajang. Sedangkan anakku Pembayun biar diberitahu oleh suaminya nanti kalau ia pulang dari Brangwetan, kata Kanjeng Prameswari. Kanjeng Prameswari, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari pun kemudian menggeser duduknya menghadap ke arah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari, menurut perhitungan, utusan yang menuju Kadipaten Pajang pagi ini belum bisa sampai di Pajang. Kalaupun nanti siang utusan itu bisa menemui Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Pajang, maka paling cepat besok malam
Ratu Pajang baru bisa sampai di kota Raja Demak. Dan jenazah baru bisa akan dimakamkan esok lusa, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Prameswari pun kemudian menundukkan kepalanya mendengar ucapan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebaiknya jenazah Kanjeng Sultan Trenggono segera dimakamkan sekarang juga, Kanjeng Prameswari, saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul, Kanjeng Prameswari. Tidak baik menunda pemakaman jenazah. Kalau orang yang bekerja menyiapkan makam sudah selesai, sebaiknya jenazah Kanjeng Sultan segera dimakamkan, kata Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Prameswari kemudian memandang kepada putra-putrinya yang sedang berada di sampingnya, seakan-akan minta pendapat tentang saran dari kedua sunan itu. Iya, Kanjeng Ibu, sebaiknya jenazah Ayahanda Sultan dimakamkan hari ini juga, kata Ratu Kalinyamat. Sunan Prawoto pun juga menyetujui kalau jenazah Kanjeng Sultan Trenggono dimakamkan hari itu juga. Kanjeng Prameswari kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya, setuju atas saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus. Para kerabat dan para Nayaka Praja kemudian mempersiapkan pemakaman raja ketika Kesultanan Demak Bintoro itu. Demikianlah siang itu jenazah Kanjeng Sultan segera dimakamkan di halaman Masjid Kota Raja Demak yang disaksikan oleh para Nayaka Praja, para tumenggung, Panji maupun Ronggo yang masih berada di Kota Raja. Pemakaman itu juga dihadiri oleh ribuan prajurit maupun penduduk Kota Raja. Sedangkan ribuan prajurit lainnya tidak dapat menyaksikan pemakaman rajanya karena dalam perjalanan pulang dari Panarukan. Ketika pemakaman jenazah Kanjeng Sultan telah selesai dilaksanakan, maka pada saat yang bersamaan, seorang prajurit Jolopati yang berkuda menuju Kadipaten Pajang telah sampai di dalam Kadipaten Pajang. Prajurit itu pun kemudian turun dari kudanya lalu berjalan menuju pendopo dalam Kadipaten Pajang yang dijaga oleh 2 orang prajurit. Saya utusan dari Panarukan ingin bertemu dengan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo akan menyampaikan berita mengenai Kanjeng Sultan Trenggono, kata prajurit Jolopati itu. Kanjeng Adipati Hadiwijoyo sedang mengadakan pertemuan dengan para Nayaka Praja Kadipaten Pajang di ruang dalam. Tunggulah sebentar, akan kusampaikan pesanmu kepada Kanjeng Adipati, kata prajurit itu. Utusan itu pun kemudian duduk di pendopo, sedangkan seorang prajurit penjaga dalam kadipaten segera masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian, dari ruangan dalam muncul prajurit Pajang yang berjalan bersama dengan Ki Pemanahan mendekati prajurit Jolopati yang sedang duduk di pendopo. Kau prajurit Jolopati yang baru saja datang dari Panarukan, tanya Ki Pemanahan. Betul, Ki, saya diutus menghadap Adipati Hadiwijoyo untuk menyampaikan berita tentang Kanjeng Sultan Trenggono, kata prajurit itu. Baik, kau ikut aku sekarang, kata Ki Pemanahan, lalu ia pun berjalan menuju ke ruang dalam, sedangkan prajurit Jolopati itu berjalan mengikutinya dari belakang. Di ruang dalam, Adipati Hadiwijoyo sedang duduk di kursi, sedangkan di hadapannya duduk semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, ditambah Ki Juru Mertani dan Mas Ngabei Sutowijoyo yang telah dibuatkan sebuah rumah tersendiri yang letaknya di sebelah utara pasar, sehingga sering pula disebut dengan sebutan Mas Ngabei Loreng Pasar. Ki Pemanahan dan utusan itu kemudian duduk di atas tikar di ruangan dalam bersama dengan semua Nayaka Praja Pajang di hadapan Adipati Hadiwijoyo. Prajurit, apakah kau utusan yang datang dari Brangwetan
yang akan membawa berita dari peperangan di Panarukan? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya Kanjeng Adipati, jawab utusan itu. Kapan kau berangkat dari Panarukan? Kami berangkat pada saat tengah malam, lebih dari 3 hari yang lalu Kanjeng Adipati. Lalu, kabar apa yang kau bawa dari medan perang Panarukan, prajurit? Sebuah berita lelayu Kanjeng Adipati. Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Panarukan, kata utusan itu. Semua yang hadir di ruangan dalam terkejut. Mereka terdiam, semuanya tidak menyangka ternyata Kanjeng Sultan Trenggono telah gugur ketika perang di Panarukan. Di ruangan saat itu dalam keadaan hening, dan beberapa saat keheningan itu dipecahkan oleh suara dari Adipati Hadiwijoyo. Kau bilang Kanjeng Sultan telah meninggal dunia di Panarukan, prajurit? Tanya sang Adipati. Iya Kanjeng Adipati, Kanjeng Sultan telah meninggal dunia di Panarukan. Siapa orang Brangwetan yang mampu membunuh Kanjeng Sultan? Tanya Adipati Pajang dengan nada yang cukup tinggi. Hamba tidak tahu Kanjeng Adipati. Kanjeng Sultan telah ditemukan meninggal di dalam gubuknya, kata prajurit Jolopati itu. Baiklah, kau dari Panarukan naik perahu Jolopati. Kemudian kau turun di mana, prajurit? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya Kanjeng Adipati, saya turun di Njuwono kemarin fajar, dan tadi malam menginap di sebelah utara Gunung Kemukus, kata prajurit itu. Kapan jenazah Kanjeng Sultan diberangkatkan naik perahu dari Panarukan? Hamba tidak tahu Kanjeng Adipati. Pasti jenazah segera diberangkatkan secepatnya, tidak lama setelah perahumu berangkat dari Panarukan, kata sang Adipati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Prajurit itu pun tidak menjawab. Perhitungannya pun sama dengan perhitungan Adipati Pajang. Kau tiba di Njuwono kemarin fajar. Kemungkinan jenazah Kanjeng Sultan telah tiba di Kota Raja hari ini juga, kata sang Adipati. Iya Kanjeng Adipati, kata prajurit itu. Baik prajurit, pesanmu sudah aku terima, dan sekarang kau boleh beristirahat, kata Adipati Hadiwijoyo. Terima kasih Kanjeng Adipati, kata utusan itu. Kakang Pemanahan, silakan prajurit ini diurus keperluannya untuk bisa kembali ke Demak besok pagi, kata Adipati Hadiwijoyo. Ki Pemanahan pun segera bangkit berjalan keluar bersama dengan utusan itu, dan sesaat kemudian ia pun masuk kembali ke ruang dalam setelah menyerahkan urusan utusan itu kepada salah seorang prajurit Pajang. Setelah Ki Pemanahan duduk kembali di ruang dalam, maka Adipati Hadiwijoyo berkata kepada semua Nayaka Praja yang duduk di hadapannya. Semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, dengan adanya berita lelayu tadi, maka aku dan Kanjeng Ratu akan segera berangkat ke Kota Raja Demak sekarang juga, kata Adipati Pajang. Setelah pertemuan ini, aku akan memberitahu tentang wafatnya Kanjeng Sultan Trenggono kepada Kanjeng Ratu Pajang. Sementara itu, kalian persiapkan semua keperluanku untuk perjalanan ke Kota Raja Demak. Patih Monconegoro, kau jaga Kadipaten Pajang selama aku pergi ke Kota Raja, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Patih Monconegoro. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi dan kau Wenangwulan, kalian akan ikut pergi ke Kota Raja. Siapkan 5 ekor kuda dan perbekalannya. Kita akan segera berangkat sekarang,
kata Adipati Pajang. Adipati Hadiwijoyo kemudian masuk ke kamarnya, sedangkan semua Nayaka Praja Pajang segera keluar dari ruang dalam. Sebagian dari mereka mempersiapkan 5 ekor kuda yang akan diberangkatkan ke kota raja. Di dalam kamar, Kanjeng Adipati berjalan mendekati Kanjeng Ratu Mas Cempoko yang sedang duduk di tepi pembaringan. "Nimas Ratu," kata Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. "Iya, Kanjeng Adipati. Apakah pertemuannya sudah selesai?" tanya Kanjeng Ratu Pajang. "Sudah, Ratu." "Cepat sekali, Kanjeng Adipati." "Iya, pertemuannya sudah selesai karena ada berita yang lebih penting, Nimas Ratu," kata Adipati Hadiwijoyo. "Berita apa, Kanjeng Adipati?" "Nimas, kita bersiap akan pergi ke kota Raja Demak sekarang," kata Adipati Pajang. "Ada apa, Kanjeng Adipati? Kenapa kita terburu-buru pergi ke kota Raja Demak, Kanjeng?" tanya Sang Ratu Cempoko. "Nimas, kita nanti berangkat ke Demak berlima naik kuda. Nimas sekarang sudah terampil naik kuda, jadi kita tidak usah menggunakan tandu," kata Adipati Pajang. "Iya, tetapi Kanjeng Adipati, kenapa kita tiba-tiba harus pergi ke Demak? Ada berita apakah sehingga kita harus pergi ke Demak sekarang juga?" tanya Sang Ratu Pajang. Dengan hati-hati, Adipati Hadiwijoyo berkata perlahan, hampir berbisik di telinga istrinya. "Nimas, tadi ada utusan dari Panarukan membawa berita tentang Kanjeng Sultan," kata Adipati Pajang. Dada Ratu Mas Cempoko seperti tertimpa runtuhan gunung Merapi. Denyut nadinya seperti berhenti berdenyut, dan dengan suara bergetar penuh kekhawatiran, ia pun kemudian bertanya kepada suaminya, "Ada apa dengan Ayahanda Sultan, Kakang?" Adipati Hadiwijoyo belum menjawab. Istrinya kemudian bertanya sekali lagi, "Kakang, ada berita apa tentang Ayahanda Sultan di Panarukan?" "Nimas, kuatkan hatimu. Baru saja ada utusan dari medan perang Panarukan yang mengabarkan jika Kanjeng Sultan telah meninggal dunia," kata Adipati Hadiwijoyo. "Ayahanda!" Ratu Mas Cempoko menjerit kecil. Beberapa saat ia tertegun tidak bergerak ketika mendengar berita tentang kematian ayahandanya. Tidak lama kemudian ia pun segera berdiri, tangisnya kemudian pecah dan ia segera memeluk suaminya. "Ayahanda Sultan," katanya berulang-ulang sambil membasahi dada suaminya dengan air mata. "Ayahanda Sultan," katanya perlahan, dan ia pun teringat saat ayahandanya masih hidup, betapa Kanjeng Sultan sangat menyayanginya, memenuhi semua permintaannya, termasuk merestui kisah cintanya dengan seorang pemuda tampan pilihannya, yaitu Mas Karebet. Teringat pula ketika ia menderita sakit karena berpisah dengan Karebet yang telah diusir dari kota Raja Demak. Ayahandanya pun juga telah memberi pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Karebet, bahkan memberi tempat lagi bagi suaminya untuk bisa menjadi seorang Lurah Wirotamtomo lagi. Betapa besar kasih Ayahanda Sultan kepadanya, termasuk kepada pemuda yang ada di hadapannya, yaitu Adipati Hadiwijoyo, sehingga orang yang dicintainya itu telah disengkaake ing ngaluhur sebagai Adipati Pajang, dan sekarang ia harus mendengar dari suaminya bahwa ayahandanya telah meninggal dunia di
tempat yang jauh di medan perang Panarukan. Adipati Hadiwijoyo membiarkan istrinya menangis di dadanya. Dibiarkannya sang ratu menumpahkan segala kesedihannya karena kehilangan seorang sultan sekaligus seorang ayah yang baik baginya. Beberapa saat kemudian, setelah tangis Ratu Mas Cempoko mereda, maka perlahan-lahan Adipati Pajang berusaha untuk menenangkan perasaan istrinya. "Sudahlah Nimas Ratu, jangan ditangisi lagi. Ikhlaskan kepergian Kanjeng Sultan," kata Adipati Hadiwijoyo sambil mengelus-elus punggung istrinya. "Mari kita bersiap untuk berangkat ke kota raja sekarang, Nimas," kata suaminya. Ratu Pajang menganggukkan kepalanya. Ia pun mengusap air matanya, lalu kembali duduk di tepi tempat tidur. "Duduklah dulu, Nimas. Aku akan mempersiapkan keperluan kita untuk keberangkatan," kata suaminya. Sang ratu pun mengangguk, meskipun masih berurai air mata kesedihan yang masih mengalir terus membasahi kedua kelopak matanya. Di halaman belakang, ketika matahari telah mencapai puncak langit, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Wenangwulan telah menyiapkan 5 ekor kuda yang akan membawa mereka ke kota Rajan Demak. Beberapa bungkusan yang berisi bekal makanan maupun barang-barang untuk keperluan bermalam telah tergantung di pelana kuda mereka. Nayoko Projo yang lain juga berada di halaman belakang meskipun mereka tidak ikut ke kota raja. Tidak lama kemudian, Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Mas Cempoko telah turun ke halaman, berjalan menuju kuda yang telah dipersiapkan untuk perjalanan mereka ke Demak. Dan ketika mengetahui Adipati Hadiwijoyo telah turun ke halaman bersama dengan Ratu Mas Cempoko, maka Patih Monconegoro diikuti oleh semua Nayoko Projo yang lain berjalan menyongsong keduanya. Ketika mereka berada di depan sang Ratu Pajang, maka Patih Monconegoro bersama dengan semua Nayoko Projo yang lain mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ayahanda Sultan. Ratu Mas Cempoko tidak mampu berkata apapun. Sang ratu hanya menjawab dengan linangan air mata. Beberapa saat kemudian, sang ratu pun kemudian berkata perlahan, "Terima kasih Ki Patih. Terima kasih semuanya." Mereka pun kemudian berjalan menuju kuda-kuda yang telah siap. Sesaat kemudian, keduanya telah naik di atas punggung kuda, lalu disusul Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Wenangwulan yang juga naik ke punggung kuda lainnya. "Hati-hati di perjalanan Kanjeng Adipati," kata Ngabei Wuragil. "Hati-hati Romo," kata Mas Ngabei Loring Pasar. "Ya, jangan lupa kau tetap berlatih olah kanuragan Sutowijoyo," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik Romo," kata Mas Ngabei Sutowijoyo. Beberapa saat kemudian, 5 ekor kuda itu berlari keluar dari dalam Kadipaten Pajang menuju ke kota Rajan Demak. 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh Adipati Pajang bersama dengan Ratu Mas Cempoko berada di urutan paling depan. Di belakangnya menyusul kuda yang ditunggangi oleh 3 orang Nayoko Projo Kadipaten Pajang. "Mudah-mudahan sebelum senja kita sudah sampai di hutan Simo," kata Adipati Hadiwijoyo kepada Ratu Mas Cempoko yang berkuda di sebelahnya. Ratu Mas Cempoko tidak menjawab. Perasaannya masih belum tenang, pikirannya masih belum bisa terlepas dari berita tentang kematian Kanjeng Sultan Trenggono. Matahari kini telah condong ke arah barat. Sinarnya menjadi agak kemerah-merahan dan mereka pun kini telah sampai di hutan Simo yang tidak begitu lebat. "Kakang Pemanahan," panggil sang Adipati sambil memperlambat kudanya. Ki Pemanahan pun
yang berada di belakangnya segera mempercepat lari kudanya mendekati kuda sang adipati. Matahari masih belum terbenam. Kita masih mempunyai sedikit waktu. Kita bermalam di sini atau di dalam hutan Simo, Kakang? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Ki Pemanahan pun lalu memandang matahari yang masih agak tinggi di atas pepohonan di daerah Simo. Sebaiknya kita masuk hutan yang tidak begitu rapat ini, Kanjeng Adipati. Nanti di dekat sebuah mata air ada sedikit tempat untuk mendirikan tenda. Kita bisa bermalam di situ, Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Baiklah, Kakang, mari kita maju sedikit lagi, kata Adipati Hadiwijoyo yang segera menjalankan kudanya maju ke depan, masuk ke dalam hutan yang tipis, hutan di daerah Simo. Ketika senja telah membayang, suasana di hutan pun kini telah menjadi agak gelap. Rombongan dari Pajang itu berhenti di sebelah sebuah mata air kecil, di sebuah petak tanah yang tidak begitu luas, tetapi cukup untuk mendirikan sebuah tenda. Sebuah tenda yang nantinya akan digunakan untuk bermalam Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko. Wenangwulan, kau bisa pasang tenda di sini, kata Adipati Pajang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Wenangwulan. Lalu dengan cepat Wenangwulan pun segera memasang bentangan beberapa kain di tempat itu. Malam itu mereka menghabiskan waktu bermalam di hutan Simo yang tidak begitu lebat. Hanya nyala kecil dari sebuah lampu minyak yang bisa memberi sedikit cahaya di malam yang gelap di dalam hutan Simo. Malam itu tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu datangnya fajar pagi. Beristirahatlah Nimas Ratu, kata Adipati Hadiwijoyo kepada Ratu Mas Cempoko. Baik, Kanjeng Adipati, kata sang ratu yang masih belum dapat memejamkan matanya. Istirahatkan badanmu, Nimas. Besok kita masih berkuda sehari penuh dari pagi sampai sore hari, kata Adipati Pajang. Sang ratu tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian memejamkan matanya, berusaha untuk bisa tidur meskipun hanya sekejap. Malam yang membosankan segera berakhir. Meskipun mereka berada di dalam hutan dan langit pun tertutup oleh pepohonan, tetapi masih ada celah yang dapat untuk melihat datangnya sang fajar pagi. Langit yang semakin terang. Kini matahari telah mengiringi langkah kaki kuda mereka yang perlahan berjalan menerobos pepohonan maju ke arah utara. Tidak lama kemudian, hutan yang tipis pun telah dapat mereka lewati dan mulai berpacu menyusuri Sungai Tuntang menuju ke kota Rajan Demak. Nimas Ratu sekarang telah terampil mengendarai seekor kuda. Betapa repotnya kalau setiap pergi ke kota raja harus selalu naik sebuah tandu, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hatinya. Setelah beristirahat beberapa kali, di saat matahari berada di atas kepala, mereka pun kemudian beristirahat di pinggir jalan sambil makan bekal yang telah mereka bawa dari Pajang. Nimas Ratu, kita akan baru masuk ke kota raja setelah hari hampir menjadi gelap, kata sang adipati. Ratu Mas Cempoko hanya menganggukkan kepalanya. Ia pun berusaha untuk makan makanan bekal meskipun hanya sedikit saja. Makanlah yang banyak, Nimas Ratu, supaya badanmu kuat dan tidak masuk angin, kata suaminya. Baik, Kanjeng Adipati, kata sang ratu, dan ia pun berusaha untuk menelan beberapa makanan yang telah mereka bawa. Tidak lama kemudian, setelah mereka selesai beristirahat, kemudian mereka berlima memacu kembali kuda mereka menuju ke arah utara ke kota Rajan Demak.
Matahari kini telah condong ke arah barat ketika mereka kini telah melewati daerah Merapen. Adipati Hadiwijoyo yang berkuda paling depan kini perlahan-lahan memperlambat laju kudanya ketika jauh di depan mereka seorang yang duduk di atas punggung kuda terlihat seperti menunggu sesuatu. "Siapa orang itu?" tanya Adipati Hadiwijoyo seakan-akan pada dirinya sendiri. "Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi," kata Adipati Hadiwijoyo. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi segera menjalankan kudanya mendekat ke samping Adipati Pajang. Di depan, di tepi jalan, ada seseorang yang duduk di punggung kuda. "Kalian berdua temui dia. Pastikan dia kawan atau lawan," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik Kanjeng Adipati," kata Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Lalu mereka berdua memacu kudanya menemui orang yang berada di pinggir jalan di depan mereka. Adipati Hadiwijoyo kemudian melanjutkan perjalanannya menyusul kuda yang ditunggangi oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang telah berada jauh di depan. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi segera memperlambat kudanya ketika mendekati orang yang duduk di atas punggung kuda yang telah berhenti di pinggir jalan. Dengan hati-hati, keduanya menjalankan kudanya semakin mendekat. Mereka berdua kini mendekati orang itu dengan kesiagaan tertinggi. Ketika kuda yang mereka tunggangi semakin dekat dengan orang itu, maka orang itu pun telah turun dari punggung kudanya, dan pada saat itu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi kelihatannya telah mengenal orang itu. "Aku telah mengenal wajahnya. Kelihatannya dia seorang prajurit Pajang," kata Ki Pemanahan. Iya, seorang prajurit Sandi Pajang yang ditugaskan di Panarukan," kata Ki Penjawi. Ketika keduanya sudah mendekat, maka orang itu membungkukkan badannya menghormat kepada dua orang pimpinannya. "Kau prajurit Sandi Pajang?" tanya Ki Pemanahan. "Betul Ki Pemanahan, saya prajurit Sandi Kadipaten Pajang," kata prajurit itu. "Ada apa kau berada di sini prajurit?" tanya Ki Pemanahan. "Hamba menunggu Kanjeng Adipati Hadiwijoyo untuk melaporkan perkembangan keadaan di Panarukan, Kanjeng," kata prajurit Sandi itu. "Baik, kita tunggu di sini. Sebentar lagi Kanjeng Adipati akan tiba di sini," kata Ki Pemanahan. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi kemudian turun dari punggung kudanya, lalu mereka bertiga menunggu kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Dari kejauhan, Adipati Hadiwijoyo melihat Ki Pemanahan dan Ki Penjawi sedang berbicara dengan orang yang berdiri di pinggir jalan yang telah turun dari punggung kudanya. Ternyata dia bukan dari pihak lawan, gumam Adipati Hadiwijoyo. Jarak mereka pun semakin dekat, dan tidak lama kemudian ketika jarak tinggal beberapa puluh langkah lagi, maka Adipati Hadiwijoyo berkata kepada pengikutnya, "Wenangwulan, kau di sini dulu. Jaga Kanjeng Ratu. Aku akan menemui orang itu dulu." "Baik Kanjeng Adipati," kata Wenangwulan. Kuda Wenangwulan kemudian berhenti bersama kuda Ratu Mas Cempoko. Sedangkan kuda Adipati Hadiwijoyo berjalan terus menuju ke tempat Ki Pemanahan, Ki Penjawi bersama orang yang sedang berdiri di tepi jalan. Ketika kuda Adipati Hadiwijoyo sampai di dekat ketiga orang itu, maka sang Adipati pun kemudian turun dari punggung kudanya. "Dia prajurit Sandi Pajang yang ditugaskan ke Panarukan, Kanjeng Adipati," kata Ki Pemanahan. "Oh, kau datang dari Panarukan prajurit?" tanya Adipati Hadiwijoyo kepada prajurit Sandi itu. "Iya Kanjeng Adipati, kami 3 orang berangkat dari Panarukan,"
masih ada 2 orang prajurit sandi yang masih berada di Panarukan, dan kami dapat mendahului perjalanan pasukan Demak sewaktu mereka bermalam di Tuban, kata prajurit Wiro Sandiyudo. Lalu, berita apa yang kau bawa dari Panarukan, prajurit? Tentang penyebab kematian Kanjeng Sultan, Kanjeng Adipati, kata prajurit sandi itu. Ya, apa yang menyebabkan Kanjeng Sultan terbunuh? Siapa yang membunuhnya? Tanya Adipati Pajang. Menurut beberapa orang Panarukan yang berhasil kami hubungi, desas-desus yang beredar di Panarukan, ternyata Kanjeng Sultan Trenggono memang telah terbunuh oleh orang dari Brangwetan, kata prajurit Wiro Sandiyudo itu. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Tanya sang Adipati. Kanjeng Adipati, menurut cerita yang beredar di Panarukan, ketika Kanjeng Sultan Trenggono sedang mengadakan pertemuan bersama dengan para tumenggung dan para bupati mengenai rencana serangan ke dalam benteng, saat itu yang menjadi pelayannya adalah seorang anak kecil yang tertarik pada jalannya pertemuan sehingga tidak mendengar perintah dari Kanjeng Sultan Trenggono kepadanya. Kemudian Kanjeng Sultan marah dan memukulnya. Lalu anak itu kemudian membalas dengan menusuk dada Kanjeng Sultan Trenggono dengan menggunakan pisau. Akibatnya, Kanjeng Sultan itu pun terbunuh di dalam tendanya. Demikian cerita dari prajurit sandi itu. Begitu mudahnya membunuh Sultan Trenggono. Siapa anak kecil itu, prajurit? Tanya sang Adipati. Putra Kanjeng Bupati Surabaya, Kanjeng Adipati, jawab prajurit itu. Berapa umurnya? 10 warso, Kanjeng Adipati. Anak kecil yang masih berusia 10 warso mampu membunuh seorang Sultan Demak yang sakti? Tanya Adipati Hadiwijoyo dengan nada yang tinggi. Desas-desus yang beredar di Panarukan seperti itu, Kanjeng Adipati. Dada Kanjeng Sultan ditusuk dengan sebilah pisau, kata prajurit sandi itu. Cerita yang ngoyoworo, kata Kanjeng Adipati. Baik, sekarang kau boleh kembali ke Pajang, kata Kanjeng Adipati. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Saya mohon pamit dulu kembali ke Pajang, kata prajurit Wiro Sandiyudo itu. Setelah berpamitan dengan Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, maka prajurit itu pun kemudian naik ke punggung kudanya, lalu kudanya pun dilarikan menuju ke arah selatan kembali ke Kadipaten Pajang. Setelah prajurit itu tidak terlihat, maka Adipati Hadiwijoyo bertanya kepada keduanya. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, apa pendapatmu tentang cerita penyebab kematian Kanjeng Sultan Trenggono? Memang kelihatannya cerita yang dibawa oleh prajurit sandi tadi adalah sebuah cerita yang ngoyoworo, Kanjeng Adipati. Tidak mungkin anak kecil yang baru berumur 10 warso diperbolehkan masuk ke tenda Kanjeng Sultan yang dijaga oleh para prajurit Wiro Tamtomo, prajurit yang selalu menjaga keselamatan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Pemanahan. Betul, Kanjeng Adipati. Apalagi saat itu sedang ada pertemuan penting dengan para senopati Demak maupun para tumenggung untuk menggempur benteng kota Panarukan, kata Ki Penjawi. Ya, kelihatannya memang tidak mungkin. Dari berita yang beredar itu, ternyata begitu mudah bagi seorang anak yang baru berumur 10 warso menusuk seorang senopati agung hanya dengan sebilah pisau, kata Adipati Hadiwijoyo. Leres, Kanjeng Adipati. Kelihatannya memang sebuah cerita yang tidak masuk akal, kata Ki Pemanahan. Bagaimanapun, Kanjeng Sultan adalah seorang yang mumpuni olah kanuragan, limpat dalam ilmu kasar maupun halus. Tidak
tidak ada seorang pun yang mampu melukai tubuh Kanjeng Sultan dari depan. Kanjeng Sultan telah mampu matak aji Tamengwojo yang dapat melindungi dirinya dari berbagai tusukan senjata tajam, kata Ki Penjawi. Ya, Di, Kanjeng Sultan pasti mampu menangkis serangan itu. Apalagi di sekeliling Kanjeng Sultan bertebaran para tumenggung yang bersedia menjadi pelindung bagi keselamatan Kanjeng Sultan, kata Ki Pemanahan. Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berkata perlahan, apa maksud orang-orang Panarukan menyebarkan berita tentang penyebab kematian Kanjeng Sultan seperti ini? Ki Pemanahan dan Ki Penjawi tidak menjawab, dan Adipati Hadiwijoyo kemudian berkata lagi, baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita yang tinggal beberapa langkah lagi.